Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Apriani dengan NIM E1A021007, mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Di video ini saya akan membahas mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Simak videonya sampai selesai ya. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk pertama untuk menerima makanan, yang kedua mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, yang ketiga menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses metabolisme dari tubuh. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada proses pencernaan secara mekanik dan juga ada proses pencernaan secara kimiawi atau yang melibatkan enzim. Adapun organ-organ pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama mulut, kedua kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar dan juga 6 anus. Alat pencernaan makanan pada manusia terdiri dari dua. Yang pertama yaitu saluran pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang kedua yaitu kelenjar pencernaan, yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, kelenjar pankreas yang terdiri dari amilase, lipase, dan tripsin, dan kelenjar hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan ada juga kelenjar lambung yang terdiri dari asam klorida atau HCl, renin, pepsin, dan juga terakhir yaitu ada kelenjar usus. Kita bahas satu persatu mengenai kelenjar pencernaan pada manusia. Yang pertama ada kelenjar ludah atau saliva, yaitu menghasilkan enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua yaitu kelenjar lambung, yaitu menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan pepsin. Asam klorida atau HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Yang ketiga yaitu kelenjar hati. Pada bagian depan hati terdapat kantung empedu yang berfungsi untuk menampung cairan empedu. Yang keempat yaitu kelenjar pankreas. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin yang diproduksi oleh usus 12 jari. Enzim ini menghasilkan enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Yang terakhir yaitu kelenjar usus, di mana kelenjar usus akan menghasilkan enzim maltase, sukrose, laktase, dan juga peptidase. Kita bahas satu persatu mengenai organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut, di mana di mulut ini terjadi dua proses pencernaan makanan, yaitu ada pencernaan mekanik dan juga ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yang terjadi di mulut yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Yang kedua itu pencernaan kimiawi, yaitu mengubah enzim amilase dalam air liur yang akan memecah karbohidrat menjadi maltosa. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu gigi seri atau incisivus atau gigi depan yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua yaitu gigi taring atau caninus yang berfungsi untuk merobek atau mencabik makanan. Yang ketiga yaitu gigi geraham yang terdiri dari geraham depan dan geraham belakang. Geraham depan ini juga disebut dengan premolar, sedangkan geraham belakang disebut molar. Adapun fungsi gigi geraham yaitu untuk menghaluskan makanan. Selanjutnya organ kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Pada kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu membantu mendorong makanan ke lambung. Organ pencernaan selanjutnya yaitu lambung.
Di lambung hanya terjadi pencernaan kimiawi saja, yaitu melibatkan enzim pepsin, renin, dan juga asam klorida atau HCl. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin berfungsi untuk mengubah susu menjadi kasein. HCl atau asam klorida berfungsi untuk desinfektan atau pembunuh kuman, dan juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsin. Pada proses pencernaan di lambung ini akan menghasilkan chymus atau bubur asam. Yang keempat, usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi yang terjadi pertama di dinding usus dengan melibatkan enzim maltase, laktose, erepsin, dan sukrase. Maltase akan mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Laktose akan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Erepsin akan mengubah pepton menjadi asam amino. Sukrase akan mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua terjadi di pankreas yang akan melibatkan enzim. Yang pertama ada tripsin yang mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Yang ketiga amilase akan mengubah amilo menjadi maltosa. Selanjutnya terjadi juga pencernaan kimiawi di hati, yaitu dalam bentuk empedu untuk mengemulsi atau melarutkan lemak. Yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Dapat dilihat pada gambar bagian-bagian dari usus besar yang terdiri dari kolon transversum, kolon descendens, kolon ascendens, cecum, appendix, rektum, dan juga anus. Fungsi dari usus besar ini yaitu pertama untuk pembusukan sisa makanan yang melibatkan bakteri Escherichia coli. Yang kedua yaitu pembuatan vitamin K oleh bakteri E. coli juga. Dan yang terakhir yaitu untuk penyerapan air dan akan menghasilkan feses yang dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Salah satunya yaitu ada diare, yaitu di mana keadaan feses encer. Dan juga ada gastristis yaitu radang lambung atau keadaan lambung berlubang. Penyakit kelainan atau penyakit lain yaitu ada mah, sembelit, hemoroid atau wasir, karies gigi, appendistis, tukak lambung, sariawan, dan cacingan. Sekian pemaparan sedikit materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.